Menurutku bisa jadi pesaing berat ya buat ML. Di setiap lane itu ada lordnya. Di skinnya si Dolia yang couple sama Hino itu. Nah, itu bagus banget. ML semangat ya. Terus tingkatin event-eventnya biar aku dapat skin Gojo. Balik lagi di Ngobrol Gayeng PMI Jateng, podcast seru buat lo para gamers. Aku Fitriani, host episode kali ini bakalan bahas game mobile terbaru yang lagi rame banget, yaitu Honor of King atau HOK. Gimana sih pendapat para pemain Mobile Legends atau ML yang udah coba Honor of King? Langsung aja cus ke narasumber kece kita, Balki, salah satu player Mobile Legends yang udah ngerasain Honor of King. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube PMI Jateng. Hai Balkis, makasih udah hadir di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Gimana nih first impression kamu pas main Honor of King? Halo, makasih ya semuanya udah diundang ke Ngobrol Gayeng PMI Jateng ini. Jujur waktu pertama kali aku main Honor of Kings tuh kayak, wah ternyata ada ya game mobile tuh bener-bener mirip banget sama ML. Bener-bener dari skin, terus grafik, desain hero, map itu kayak bener-bener mirip banget. Nah, kalau buat kalian nih misal mau main HOK tapi takut kayak aduh nanti jadi beban gak ya, aduh nanti jadi dark system gak ya, nanti takut dimarahin nih gitu, tuh nggak usah takut ya, kalian santai aja kayak main ML aja biasa. Mungkin kan juga baru pertama kali jadi kayak masih nyesuaiin hero nya juga, lumayan susah sih tapi ya chill. Oke. Nggak bakal dimarahin juga sih sama player-playernya. Oh. Apa yang bikin kamu bilang Honor of King ini mirip banget sama Mobile Legends? Dari segi gameplaynya ya, kan kalau di Mobile Legends itu kan ada 5 lane, di Honor of King tuh juga ada 5 lane. Jadi dari situ tuh bener-bener mirip, terus juga mapnya itu mirip. Terus kalau di Honor of King sama ML tuh yang membedakan cuma nama-namanya aja yang di lane-nya itu. Misal ambil salah satu nih, marksman kalau di Mobile Legends kan, kalau di HOK itu namanya bukan marksman tapi farmland. Bener gak sih kalau di Honor of King itu setiap lane itu tuh ada lord. Nah, itu tuh jadi mudah banget buat ngehancurin turret setiap lane. Lane musuh maksudnya. Dan setiap beberapa menit selalu nambah teams. Nah, di Mobile Legends sendiri tuh ada gak sih lord setiap lane atau hanya satu aja? Kalau di Mobile Legends itu masih satu ya, tapi kabarnya itu kalau Muntun tuh bakal ngadain di setiap lane itu ada lordnya. Jadi menurutku kalau buat tim itu nguntungin. Kalau misal buat late game ya, menit-menit akhir gitu, itu nguntungin sih kataku buat tim. Tapi kalau misal yang ngedapetin itu tim lawan, menurutku susah ya. Soalnya kan kalau di Mobile Legends itu kan si lordnya itu bisa nyerang si turretnya, damage-nya agak banyak. Tapi kalau di Honor of King kan bertahap gitu, nggak langsung banyak. Nah, kalau di ML kan langsung banyak, jadi agak susah sih kataku. Wah, menarik banget sih kalau Mobile Legends bakal ada lord setiap lane juga. Jadi kayak lebih jadi pesaing berat banget sama Honor of King itu sendiri. Tapi ada perbedaan nggak signifikan antara Honor of King sama Mobile Legends? Kalau perbedaan sih ada ya mestinya. Dari segi emblem pertama. Segi emblem itu kalau di Honor of Kings lebih rumit dan lebih kompleks. Jadi harus benar-benar bisa menguasai emblemnya gitu, harus bisa berkali-kali main agar si emblemnya itu mudeng gitu loh playernya, mudeng emblem, cara nggunain emblemnya itu gimana biar si hero-nya itu tambah sakit. Terus di HOK itu ada yang namanya fitur Arcana. Nah si Arcana itu kalau misal nih kita mau naikin win rate, nah itu win rate itu dari beberapa hero. Misal kita mau naikin Dolia sama Hino, nah itu kita bisa pakai fitur Arcana, karena di situ nanti kita bisa nge-push hero-hero yang pengen bener-bener kita naikin WR-nya biar bisa jadi top global atau apa gitu.
Oh, keren banget sih fitur Arcana itu Ya. buat di Honor of Kings sendiri buat naikin WR. Oke. Ya. Gimana soal desain karakter atau hero sendiri di Honor of King? Untuk desainnya sih nggak jauh beda ya. Mereka juga sama gitu loh. Tapi kalau di Honor of Kings itu desainnya itu lebih detail, terus lebih bagus, lebih cantik, lebih kayak anggun gitu deh, lebih wah. Oke. Tapi nggak jauh beda sama ML juga bagus. Oke, sama-sama kayak humanoid dengan berbagai bentuk poster Yeah, tubuh ya. yeah. Oke, menarik banget sih. Bisa kasih contoh hero yang menurut kamu suka sering main di Honor of King sendiri? Menurutku skin hero yang bagus sih ada dua ya. Yeah. Yang pertama itu ada si Dolia. Si Dolia itu bagus banget. Aku pengen banget beli skinnya si Dolia yang couple sama Hino itu. Iya, Nah, itu Hino bagus itu banget. banget, wes. Aku pengen banget beli itu. Terus juga yang satu Dakiao. Dakiao itu juga hero support, tapi skinnya bagus-bagus juga kalah bagus sama si Dolianya itu. Mereka tuh kalau si Dakiao itu tuh dia emang bener-bener anggun, tapi kalau misal untuk skillnya bener-bener sakit kalau misal dia bisa main, terus juga berguna banget untuk tim kalau si Dakiao-nya itu jago banget mainnya. Oke, aku mau bahas yang buat hero Dolia itu. Dolia itu ada gak sih hero yang sama banget di game Mobile Legends? Untuk hero mungkin Florin ya. Florin karena dia sama-sama perempuan juga, dia cantik, terus dia kan sama-sama hero support. Nah, kalau si Florin itu skill 3-nya dia nge-ulti heal ke tim kita tapi dengan jarak yang jauh gitu. Misal kita main support, main Florin, kita di marksman kan bantu yang bawah, lane bawah. Nah, tim-tim kita tuh misal lagi war nih di atas, tapi kita nggak sempet datang gitu loh, kita telat. Nah, kalau di Florin itu kita bisa ngasih ultinya biar nambahin HP-nya tim kita. Nah, tapi kalau si Dolia itu dia kalau buat heal itu bisanya jarak dekat. Jadi kayak misal nih kita masih war. Tapi di tim kita ada Dolia, jadi kita nggak perlu takut kalau misal dia kan di skill 2-nya itu buat nge-heal. Dia kayak bikin sebuah kayak genangan gitu, nanti di genangan itu misal tim kita masuk di genangan itu nanti HP-nya bisa bertambah secara bertahap. Wah, sebenarnya seru banget ya. Oh iya, gimana cara nguasain hero di Honor of King? Lebih mudah atau lebih susah dibanding Mobile Legends sendiri? Kalau buat nguasain hero menurutku lebih susah ya, karena itu kan masih baru, terus juga hero-heronya hero-hero baru, lebih susah aja buat mainin si hero-nya. Terus karena kita mungkin belum terbiasa juga kan buat mainin itu hero-nya, jadi perlu waktu lama buat bisa nguasain itu hero-nya. Misal kita pilih nih salah satu si Dolia misalnya. Nah, si Dolia itu kan menurutku ya lumayan gampang sih buat nguasainnya, tapi kalau misal emang bener-bener baru pertama kali itu susah sih buat timing untuk ultinya itu loh. Ultinya itu kan bisa ngurangin, bisa kita habis ulti tapi si Dolia tuh punya ulti masian. Nah, dia kalau misal dipencet itu ultinya, nanti timnya kita ultinya jadi nambah lagi, jadi ada lagi gitu. Kalau buat nguasain hero-nya sih menurutku lebih susah ya, karena itu kan juga game baru, hero baru, terus cara mainnya juga beda gitu, lebih susah di Honor of Kings sih kataku. Soalnya kayak hero-heronya tuh hero-hero yang bener-bener harus ngebutuhin kerja tim. Jadi kayak misal timmu nih, misal ada yang salah satu nge-troll gitu, tuh ngeselin banget itu orang-orang kayak gitu. Misalkan kita belum terlalu bisa nguasain hero itu, nanti kita yang disalahin kayak banyak kayak hujatan gitu tapi nggak separah Mobile Legends ya. Oh iya, kata-katanya itu ya di kata-katanya Mobile itu. Wah, itu sih bener-bener ngebantu banget sih buat player-player atau pemain baru yang baru main di Honor of King, tapi banyak-banyak harus belajar banget buat tutorialnya sendiri. Tapi ada gak sih kekurangan di Honor of King soal penguasaan hero? Kekurangannya mungkin dia kan game baru yang belum ada di server Indo kan. Jadi
masih adanya bahasa Inggris atau enggak bahasa Mandarin. Nah itu kekurangannya yaitu karena kalau misal nih player-player yang nggak bisa bahasa Inggris seperti saya kan nggak bisa bahasa Inggris, nah itu menurutku agak susah karena di situ kan ada tutorialnya. Nah si tutorialnya itu ngasihnya bahasa Inggris, jadi harus translate kata-katanya bahasa Inggris gitu kan aslinya bahasa Mandarin tapi dikasih bahasa Inggris, ya lumayan memudahkan sih daripada bahasa Mandarin gitu kan. Nah tapi ya gitu kekurangannya ya gak ada bahasa Indonesianya itu, jadi agak susah nguasain hero-nya. Oke, semoga tahun ini Honor of King rilis banget di Indonesia. Moga-moga ada translate bahasa Indonesia juga, terus tutorialnya juga di translate bahasa Indonesia, dan namanya hero-nya mungkin agak bisa dirubah lebih kayak global gitu ya, agak susah banget buat dihafalin gitu. Bener. Terus gimana soal komposisi tim di Honor of King, beda gak sama Mobile Legends sendiri? Ada, kalau di Honor of King itu malah lebih adil ya menurutku, soalnya kan itu kan kalau di rank itu ada yang namanya ban sama pilih. Nah ada 5 lane. Jadi kalau di Mobile Legends itu kan kadang 5 lane itu yang satu lane itu ada 2 orang, jadi kayak ya gimana gitu loh, kayak ngetrol sukanya kan, kayak aku cuma bisa ini. Nah cuman kalau bisa hero sama lain cuman itu doang. jadi kayak ngeselin banget, kayak ya udah kalau misalnya kan nggak usah main gitu. Iya benar. Ya kan, terus kalau di HOK itu lebih adil aja, soalnya misal kita seringnya main MM sama support. Nah kalau di HOK itu diambil yang paling banyak. Kalau misal kita paling banyak yang main MM, berarti nanti kita otomatis dipilihin sama sistemnya di lane MM. Nah tapi itu juga dilihat dulu, kalau misal timnya ada yang main MM-nya lebih banyak apa lebih jago itu, nanti biasanya kita dialihin ke pilihan kedua. Fitur ini menarik banget sih, semoga di Mobile Legends juga Montun Montun itu harus tolong kasih fitur ini juga, kayak biar nggak banyak bocil kematian yang pengen ambil XP sedangkan ada XP yang lebih jago lagi. Pengen banget, soalnya itu kan juga ngurangin dark system juga kan. Jadi kayak bocil-bocil itu gak rusuh ke lane yang lain gitu loh. Terus gimana soal grafik dan performanya? Ada perbedaan signifikan nggak sama Mobile Legends? Kalau untuk grafiknya sih ada ya mestinya. Soalnya untuk desain maps-nya itu lebih detail si HOK-nya. Terus sungainya itu lebih kayak bergerak bagus gitu, rumput-rumputnya juga. Tapi ML tuh nggak jauh beda. Lebih bagus aja sih kalau di HOK, lebih detail. Terus juga kan kalau di ML itu nyimpen memorinya tuh agak banyak. Soalnya waktu aku cek kemarin kalau nggak salah tuh 8 GB ke atas gitu kalau ML. Terus kalau di HOK itu cuman 7-an lah. Ya kaca 1 GB tapi lumayan lah ya. Ya agak lebih meringankan HP apalagi yang RAM-nya 4 GB. Ya itu bisa main itu ya. Terus harga skin di Honor of King tuh mahal atau murah menurutmu? Kalau untuk player baru sih menurutku murah ya. Karena kan ya kalau di ML juga murah, tapi lebih mungkin banyakan eventnya untuk saat ini kan HOK. Nah jadi mungkin lebih murah HOK sih. Oke. Untuk Montun ML Mobile Legends itu ada kayak promo-promo juga gak? Atau lebih kayak takut kesaing gitu, jadi kayak dia banyak promo-promo murah-murah gitu? Nah mungkin kan dia merasa kayak waduh ada pesaing baru nih. Dia kan ngasih event-event yang lebih banyak gitu kan. Nah kayak aduh gimana nih caranya biar aku bisa ngalahin si HOK. Nah dia akhirnya ngeluarin event-event kayak skin-skin gratis sekarang kan, kayak lebih banyak skin-skin gratisnya. Misal kayak waktu kemarin tuh ada event JJK, dia bisa main 30 kali brawl klasik atau rank kayaknya. Terus habis itu dia bisa dapetin 10 tiket draw JJK, kayak wow gitu loh. Terus dia bener-bener takut banget kesaing si HOK itu. Jadi dikasih banyak-banyak event.
Ya, dia takut banget kesaing Yeah. sama Honor of King, jadi dia kayak ngasih event-event terbaru, apalagi kayak JJK itu juga. Itu sih nilai plus banget sih buat Honor of King sama Mobile Legends yang takut kesaing. Oh iya, gimana soal sistem ranked di Honor of King? Sama nggak kayak Mobile Legends atau beda? Untuk sistemnya sih sama ya, soalnya mereka juga ngasih misi Road to Glory. Jadi gimana caranya si player itu nyampe ke Glory. Nah, terus kalau misal naikin ke Glory itu jangan satu hero aja ya. Jadi harus beberapa bisa beberapa hero gitu loh. Kayak misal nih cuma bisa satu hero, nanti ternyata hero-nya itu diambil lawan atau di-ban atau dipakai sama tim sendiri, itu kan nggak bingung gitu nanti mau milih hero apa. Oh, jadi lebih versatile, kayak gak cuma jago satu hero Yeah. atau jago role doang, tapi semua pemain itu harus bisa semua role Yeah, ya. yeah. Jadi menarik banget sih, menarik. Terus kekurangan Honor of King selain yang udah kamu sebutin ada lagi gak? Mungkin karena itu belum rilis di server Indo, jadi belum ada bahasa Indonesia ya. Yeah. Kayak mungkin ya kesusahannya cuman itu aja sih. Soalnya kan banyak ya player-player yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya segeralah gitu rilis di Indo. Ya, semoga oke bagus. Terus kalau di Honor of King sendiri tuh ada turnamen e-sportnya juga gak? Ya kayak sebesar di Mobile Legends gitu, ada gak? Kalau mungkin kalau di Indo belum ada ya, tapi kalau di luar sepertinya udah ada, tapi Nggak sebesar nggak Mobile sebesar Legends. Mobile Legends. Jadi ya segera agar bisa dibesarkan. Oke. Gitu. Nah, kalau soal item dan build ada perbedaan nggak sama Mobile Legends? Kalau untuk build-nya ya lebih kompleks sih HOK ya, karena kan dia juga game baru, terus emblemnya juga baru-baru. Mereka masih bingung Kak, kayak ini nanti fungsinya buat apa ya, ini fungsinya buat apa, terus nanti gimana ya caranya si hero-nya itu sakit, kita kasih emblem apa. Nah itu harus diperbanyak aja main-main, terus kayak dicoba, terus ini nanti gini, nanti gimana, misal kita emblemnya ini gitu, perbanyak aja uji coba. Berarti lebih kayak banyak strategi build, jadi lebih beragam dan menarik juga ya. Oke, keren banget sih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Secara keseluruhan, gimana pendapat kamu tentang Honor of King? Bisa jadi pesaing di masa depan nggak buat Mobile Legends atau Muntun? Bisa banget, bisa, menurutku besar sih buat jadi pesaing. Kayak mungkin kan mereka kan game baru, mesti kan kayak biasanya kalau misal baru rilis di server Indo, misal ya itu dikasih event-event yang menarik kayak bagi-bagi skin gratis, terus kayak Harga skinnya masih murah-murah gitu masih kan? murah-murah. Kalau di ML itu kan udah ya termasuknya dia udah game lama juga ya, tapi game lama tapi udah ada di server Indo. Kalau HOK itu juga game lama tapi belum ada di server Indo. Nah makanya menurutku bisa jadi pesaing berat ya buat ML. ML semangat ya. Terus tingkatin event-eventnya biar aku dapat skin Gojo. Makasih atas pendapat Balkis ya, super lengkap. Makasih banget udah jadi narasumber kita di episode kali ini. Buat yang penasaran sama Honor of King, coba aja mainin dan rasakan sendiri pengalamannya. Semoga di Play Store ataupun di App Store bakal dirilis juga. Oke, nah itu dia guys pembahasan kita tentang Honor of King. Gimana menurut kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube PMI Jateng dan buat konten-konten seru lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, goodbye. Bye.